Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Senang sekali saya dapat menyajikan kembali materi layanan bimbingan dan konseling dengan tema yang baru. Tema kali ini adalah manajemen waktu meningkatkan kualitas belajarmu. Pernahkah kalian merasa kesulitan mengatur waktu belajar, bermain, atau kegiatan yang lain? Tujuan dari materi ini adalah agar kalian mampu memahami manajemen waktu yang tepat dan menerapkan dalam pola belajar efektif. Serta kalian juga mampu menemukan cara belajar yang efektif dengan manajemen waktu yang tepat. Lalu apa itu manajemen waktu? Manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur, sedang waktu adalah ukuran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Jadi, manajemen waktu adalah tindakan atau proses perencanaan dan secara sadar melakukan kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau produktivitas. Apabila kalian dapat melakukan manajemen waktu dengan baik, manfaatnya adalah tugas tertata rapi, mempercepat semua urusan, melatih disiplin diri, serta menjadikan diri lebih bertanggung jawab. Lalu apa yang terjadi jika manajemen waktunya buruk? Dampaknya adalah terjadi penumpukan tugas, diri menjadi malas, hasil dari tugas tidak memuaskan, serta banyak waktu yang terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat. Perhatikan slide berikut, kemudian lihat perbedaan antara orang yang suka menetapkan prioritas dengan orang yang suka bermalas-malasan. Orang yang suka menetapkan prioritas, dia akan memiliki aktivitas berupa merencanakan tugas, mengerjakan tugas tepat waktu, bisa berolahraga, dan bisa bersantai. Akibatnya, hidup akan terkendali, hidupnya seimbang, prestasi tinggi, dan disiplin. Sedangkan orang yang suka bermalas-malasan, aktivitasnya adalah mengerjakan hal yang sepele, menghabiskan waktu untuk hal yang kurang bermanfaat, sehingga terjadi pemborosan waktu. Akibatnya, dia menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, terjadi penyesalan, kemudian menjadi pribadi yang malas. Nah, bagaimana dengan kalian? Mana pribadi yang lebih kalian sukai? Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk dapat mengembangkan manajemen waktu. Langkah yang pertama adalah menetapkan tujuan. Yang kedua, membuat prioritas. Yang ketiga, membuat jadwal. Yang keempat, disiplin dan tidak menunda. Yang kelima, fokus dan selesaikan. Yang keenam, tentukan deadline atau batas waktu dan tepati. Dan yang terakhir, jangan lupa sisakan waktu untuk beristirahat. Lalu, bagaimana cara belajar yang efektif dengan manajemen waktu yang tepat? Yang pertama adalah membuat daftar prioritas, yaitu menyusun jadwal kegiatan sehari-hari dan meletakkan kegiatan belajar sebagai prioritas utama. Yang kedua, manfaatkan segala situasi dan kondisi. Kegiatan belajar dapat berlangsung dan dapat dilakukan di mana saja, jadi jangan pernah membatasi waktu dan tempat belajar. Cara yang ketiga adalah membaca secara efisien. Perbanyaklah membaca buku agar pengetahuan semakin bertambah. Yang keempat, membuat catatan ringkasan. Agar membantu kalian dalam memahami dan mengingat isi buku dengan mudah, biasakanlah membuat ringkasan. Ringkaslah hal-hal pokok yang terkandung dalam setiap buku pelajaran yang kalian baca dan juga penjelasan guru di kelas. Cara selanjutnya adalah rajin bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Ketidaktahuan yang kalian pendam justru dapat menjadi penghalang untuk belajar. Cara yang terakhir adalah membentuk kelompok belajar. Dengan membentuk kelompok belajar, kalian bisa mendiskusikan bahan pelajaran yang sedang dipelajari dan dapat saling bertukar pikiran untuk menambah pengetahuan. Itu tadi beberapa cara belajar efektif yang bisa kalian lakukan. Agar kalian semakin paham mengenai manajemen waktu, saksikan penjelasan singkat melalui video berikut ini.
itu tadi materi tentang manajemen waktu meningkatkan kualitas belajarmu. Terakhir, jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, karena waktu tidak akan pernah tepat bagi mereka yang menunggu. Sekian untuk materi kali ini, jangan lupa like dan subscribe, serta ikuti akun media sosial Rubicon Espansa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.